Untuk pertama kali, Veda Ega Pratama harus mengikuti sesi kualifikasi 1. Bagaimana cara Veda bisa kembali merangsak di posisi depan? Fokus kita hari ini adalah performa pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Jika pada seri-seri sebelumnya Veda tampak cukup stabil di sesi latihan, hari pertama di Jerez memberikan cerita yang berbeda. Kita mulai dengan sesi free practice 1 yang berlangsung pagi tadi dalam kondisi suhu aspal yang cukup rendah. Sejak menit-menit awal, pembalap muda Spanyol, Máximo Queiroz, langsung menunjukkan dominasi yang absolut. Queiroz tampak sangat nyaman dengan setup motornya, mencatatkan waktu 1 menit 44,833 detik. Di sisi lain, garasi Honda Tim Asia tampak bekerja keras sejak awal sesi. Veda Ega Pratama terlihat kesulitan mencari titik pengereman yang tepat di tikungan 6 atau dry sack. Data menunjukkan rider tercepat Máximo Queiroz dengan catatan waktu 1 menit 44,833 detik. Sedangkan Veda Ega Pratama P24 dengan lap time 1 menit 46,808. Veda terjebak di posisi P24, di mana ia tampak lebih banyak melakukan observasi jalur balap, racing line, dibandingkan melakukan serangan waktu. Terlihat di beberapa tikungan cepat sektor 4, motor Veda mengalami sedikit guncangan, chatter, yang menghambatnya untuk segera membuka gas. Memasuki sesi praktis di sore hari, suhu aspal meningkat signifikan. Secara historis, kondisi ini seharusnya membuat catatan waktu melambat, namun para pembalap Moto3 justru semakin agresif. Máximo Queiroz kembali mempertajam waktunya menjadi 1 menit 44,078 detik. Ia memangkas hampir 0,8 detik dari catatan paginya sendiri. Veda Ega Pratama juga menunjukkan progres yang luar biasa secara personal. Ia berhasil memangkas waktunya sendiri hingga hampir 2 detik. Mari kita lihat angka detailnya. 1 menit 44,860 detik. Secara teknis, Veda sudah masuk ke ritme yang benar. Ia sudah mampu menembus angka 1 menit 44 detik, yang di EF-P1 tadi sudah cukup untuk menjadi P1. Namun, masalahnya adalah rival-rivalnya juga melakukan lompatan besar. Finish di P16 berarti Veda terpaut selisih tipis sekitar 0,2 detik saja dari batas zona aman P14. Tiket langsung ke KI2. Analisis telemetri menunjukkan bahwa Veda kehilangan waktu di sektor 2. Meskipun ia sangat kuat di sektor 3 yang mengandalkan kelincahan, ia kehilangan momentum di lintasan lurus setelah tikungan 5 karena tidak mendapatkan slipstream atau bantuan angin dari pembalap di depannya saat melakukan flying lap. Hasil P16 ini membawa konsekuensi strategis bagi hari Sabtu esok. Untuk pertama kalinya di musim ini di Jerez, Veda Ega Pratama dipastikan harus memulai kualifikasi dari babak Q1. Ini bukan posisi yang ideal, namun bukan berarti kiamat. Berlaga di Q1 memberikan Veda waktu lintasan tambahan selama 15 menit untuk menyempurnakan setup sebelum masuk ke Q2. Dengan syarat, ia harus finish di posisi 4 besar pada sesi tersebut. Tantangan mental akan diuji di sini. Veda harus tetap tenang dan mencari momen yang tepat agar tidak terjebak dalam trafik pembalap yang melambat di tengah lintasan, masalah klasik yang sering terjadi di Jerez. Kesimpulannya, Day 1 di Jerez 2026 adalah hari yang penuh kerja keras bagi Veda Ega Pratama. Gap 1,9 detik di pagi hari berhasil dipangkas menjadi 0,7 detik di sore hari terhadap Máximo Queiroz. Ini adalah sinyal positif bahwa tim mekanik sudah menemukan solusi atas masalah di EF-P1. Akankah Veda mampu melewati lubang jarum Q1 besok pagi? Data menunjukkan ia punya kecepatan untuk berada di 4 besar Q1, namun eksekusi di lintasan adalah cerita lain. Pantau terus perkembangan lap time-nya dan tetap dukung perjuangan rider kita dengan cara yang objektif. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam hari ini. Kita jumpa lagi di rekap hasil kualifikasi besok.